Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Khilafah News dimanapun Anda berada, salam jumpa kembali bersama dengan saya Aziz Rahman di program Kabar Petang edisi Ahad 6 Agustus 2023. Insya Allah beberapa menit ke depan kami akan menemani Anda mencermati dan menelaah berita paling menarik dan paling populer hari ini bersama narasumber yang kompeten di bidangnya dan tentunya dari sudut pandang Islam. Baiklah pemirsa, inilah Kabar Petang selengkapnya. Pemirsa, laporan dari relawan terhadap Rocky Gerung yang dinilai telah menghina Presiden Joko Widodo ternyata tidak ditolak oleh Baris Krim Polri. Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadan mengatakan bahwa laporan terhadap Rocky Gerung tidak ditolak. Bukan laporan ditolak, tapi diarahkan untuk buat Dumas atau aduan masyarakat, kata Brigjen Ahmad dikutip dari humaspolri.go.id Kamis 3 Agustus yang lalu. Nah, pemirsa melihat dan mencermati peristiwa tersebut, benarkah Rocky Gerung menghina Presiden Jokowi? Kemudian selama kepemimpinannya, apakah benar bahwa Presiden Jokowi sudah benar-benar memuliakan dan menepati janjinya untuk mensejahterakan rakyat? Pemirsa, untuk membahasnya kami telah terhubung dengan Direktur Pamong Institute, Bung Wahyudi Almarogi. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Wahyudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Aziz. Alhamdulillah, gimana ini kabarnya Bung Wahyudi? Sehat, Bung? Alhamdulillah kabar baik dan sehat walafiat. Alhamdulillah, baik Bung, mencermati dan menyikapi terkait dengan peristiwa yang cukup viral ya, bahwa seorang akademisi Rocky Gerung ini dilaporkan oleh barisan relawan Jokowi atas dugaan penghinaan terhadap Presiden dan ini beredar luas di media sosial. Nah, Anda melihatnya seperti apa ini Bung Wahyudi? Mohon tanggapannya terkait dengan peristiwa tersebut. Ya, saya pikir ini peristiwa eh, sosial yang menyangkut ke arah politik ya. Jadi sebenarnya kritik mengkritik itu kan sebenarnya hal biasa dalam dunia pemerintahan maupun sistem pemerintahan yang demokratik. Semestinya itu tidak jadi persoalan ketika ada orang lain mengkritik yang lain, apalagi yang dikritik itu seorang pejabat publik. Nah, pejabat publik itu harus siap untuk dikritik, karena kalau tidak dikritik nanti dia bisa salah jalan atau bahkan bisa lupa kepada kewajibannya terhadap publik. Oleh karenanya, semestinya kita berterima kasih kalau ada yang mengkritik para pejabat publik itu. Apalagi dalam situasi negara sedang tidak baik-baik saja. Nah, mungkin yang agak saya sesalkan atau ya kita turut prihatin, justru yang melaporkan itu eh, bukan si orang yang dikritik maupun orang yang merasa dihinakan ataupun diucapkan yang sangat negatif misalnya gitu. Justru yang memberikan reaksi cepat itu bukan orang yang bersangkutan, tetapi justru barisan relawan. Saya pikir ini juga kurang tepat. Makanya menurut saya, ketika Bareskrim mengarahkan kepada Dumas, saya pikir memang sebenarnya mereka tidak punya legal standing untuk melaporkan Rocky Gerung yang mengkritik Presiden Jokowi. Karena pun kalaupun mau dilaporkan, mestinya Pak Jokowi sendiri yang melaporkan, karena ini statusnya adalah dari aduan. Jadi saya pikir ya ini posisinya, saya pikir ini antara reaksi yang sifatnya spontanitas atau mungkin lebih dekat kepada sensitivitas emosional yang lebih tinggi daripada rasionalitas yang dikedepankan. Kalau secara rasionalitas ya semestinya yang berhak melaporkan adalah orang yang disinggung atau orang yang merasa dirugikan dengan pernyataan orang lain. Jadi bukan pihak lain atau relawan, dia nggak punya legal standing di situ untuk melaporkan karena bukan sebagai pihak yang disebut atau dirugikan dalam konteks ini. Nah, ini juga apa ada juga respon dari KSP menurut saya yang juga eh, cukup keras gitu, bahwa tidak ada toleransi katanya untuk
dalam kasus ini terhadap Rocky Gerung ya yang sudah mengkritik. Saya pikir ini juga pernyataan yang terlalu cepat menurut saya. Kalau sudah mengatakan tidak ada toleransi, ya ini berarti orang yang mengatakan demikian berarti intoleran, berarti kan gitu kira-kira. Jadi kalau mengatakan kita toleran harusnya memberikan toleransi. Kalau tidak memberikan toleransi lagi berarti intoleran. Dan tidak ada toleransi atau tidak ada ruang untuk diberikan mediasi ataupun pernyataan yang lain. Nah, ini menurut saya juga perlu kita uji. Semestinya kalau kita mau tegas dan cepat atau intoleran, mestinya diarahkan kepada peristiwa-peristiwa yang sifatnya sangat membahayakan bagi negara kita ataupun terhadap kasus-kasus yang sifatnya itu seperti korupsi, seperti terorisme, atau yang kalau kita kenal istilah kejahatan yang ordinary crime lah gitu kira-kira. Nah ini kalau pernyataan kritik-kritik ini kan sebenarnya apakah dia dikategorikan tindak kejahatan ataupun pidana? Mungkin kalau sampai kepada level ujaran kebencian mungkin bisa saja gitu. Tapi itu pun tadi saya kategorikan yang melaporkan mestinya yang bersangkutan yang merasa dirugikan. Saya pikir kalau dari tiga pihak tadi, dari pihak relawan maupun dari KSP maupun Pak Jokowi, sebenarnya yang paling relevan untuk melaporkan justru Pak Jokowi. Sementara relawan maupun pihak KSP sebenarnya tidak ada kaitannya langsung gitu ya terkait dengan kritik tersebut. Ya, saya pikir ini juga perlu kita dudukkan ini. Jadi reaksinya cepat, sifatnya sangat personal gitu ya. Dan ini menurut saya justru semestinya kalau urusan negara atau urusan apa yang lain mungkin bagus. Tapi kalau urusan personal ini menunjukkan bahwa kita kepedulian terhadap negeri ini kurang gitu. Misalnya begini, ada kasus lingkungan. Saya pikir kalau barisan relawan itu cepat memberikan reaksi itu bagus tuh. Misalnya ada kelaparan di Papua, mereka langsung bergerak untuk memberikan reaksi dengan cepat, melaporkan ataupun membentuk relawan. Saya pikir itu bagus. Nah, tapi kalau urusan kritik kemudian lebih cepat daripada melakukan tindakan yang tadi saya sebutkan, misalnya ada bencana kelaparan di Papua yang sampai 6 orang meninggal itu, tapi justru yang direspon yang kritik ini saya pikir kurang tepat. Saya kira begitu, Mas Aziz. Ya, baik. Selain seperti yang sudah Anda jelaskan tadi ya, bahwa KSP Muldoko juga mengatakan hal yang tidak bisa ditoleran ya terkait dengan pernyataan Bung Rocky Gerung. Kemudian sebelumnya juga ada Sekjen PDI Perjuangan, yakni Hasto Kristianto, yang mana yang bersangkutan mendesak bahwa akademisi UI, yakni Rocky Gerung tersebut, itu diminta untuk meminta maaf atas ucapannya yang dianggap menghina presiden dan juga eh, informasi yang beredar menurut pemberitaan ini menyiapkan opsi untuk gugatan hukum. Nah, Anda melihatnya seperti apa ini, Bung Wahyudi? Apakah opsi yang rencananya akan diambil oleh Bung Hasto ini sudah tepat begitu? Mohon tanggapannya. Ya, kalau opsinya itu semangatnya ingin memenjarakan sesama anak bangsa, saya pikir bisa saja semua persoalan bisa dikaitkan ke ranah hukum. Nah, tinggal kita lihat semangatnya apa. Semangat membangun Indonesia ini, semangat dengan kebersamaan, siap menerima kritik, atau yang lainnya. Kalau semangatnya sekedar ingin memproses hukum, gugatan hukum, ingin memenjarakan, ingin menangkap, saya pikir semua bisa gitu. Kenapa? Kan celahnya semua ada. Gitu. Celah untuk memproses itu semua ada. Entah dengan menggunakan undang-undang ITE, ujaran kebencian maupun yang lain, saya pikir kalau mereka mau bergerak, saya kira bisa. Ini kan yang dilakukan juga kepada aktivis-aktivis Islam itu, misalnya Habib Rizik itu kan juga kena di situ. Nah, saya pikir memang kasusnya agak berbeda. Ini juga saya pikir kalau seandainya yang ngomong seperti itu, misalnya dari kalangan umat Islam itu mungkin reaksinya lebih keras lagi, ini. Mungkin lebih cepat juga gitu. Ini kebetulan saja bukan kalangan dari umat Islam, mungkin bukan kalangan habaib, bukan kalangan dari ulama. Seandainya saya tidak terbayangkan, misalnya yang ngomong seperti ini, misalnya Habib Rizik misalnya, atau Buya Anwar Abbas, oh cepat sekali itu. Saya pikir itu bisa lebih cepat reaksinya dan mungkin lebih lebih masif lagi itu untuk
melakukan apa proses hukum dan seterusnya. Nah, saya pikir gini, selevel Pak Hasto sebagai sekjen, mungkin harusnya lebih arif memandang persoalan ini. Inti dari pernyataan itu kan kritik itu harus dilihat apa dulu semangatnya. Apakah semangatnya untuk diambil demi perbaikan atau semangatnya dianggap permusuhan? Itu dulu. Kalau dianggap sebagai permusuhan selesai, jadi tidak ada itu apa proses dialog, proses negosiasi, proses komunikasi. Saya pikir itu selesai. Langsung ajukan gugatan proses hukum. Saya pikir semua orang akan lebih banyak penjara penuh itu saya pikir. Jadi saya pikir ini penting ya, selevel misalnya Pak Hasto sebagai tokoh, sebagai sekjen PDIP lagi, Partai Pemenang Pemilu. Saya pikir kalau sekedar untuk melakukan proses hukum akan cepat itu bisa dijalankan karena celahnya ada dari konteks bisa dengan menggunakan beberapa pasal. Tetapi apakah memang semangatnya seperti itu? Kalau semangat mau menjarakan, saya pikir banyak yang lebih pantas untuk ditangkap dan ditahan. Justru misalnya kader PDIP salah satu yang sampai hari ini belum jelas ditahan, misalnya Harun Masiku itu kan sampai hari ini belum jelas itu posisinya di mana. yang yang sudah jelas-jelas ada apa terduga sebagai tindak pidananya. Nah, ini kan kalau Bang Rocky ini kan baru melakukan kritik. Saya pikir kalau memang semangatnya menerima kritik dan semangatnya siap untuk membangun negeri ini harusnya biasa-biasa saja. Karena kalau pemimpin itu dia tidak dikritik, itu dianggap benar semua jadinya. Dengan adanya kritik itu kan pemimpin itu jadi tahu, oh berarti ada suara yang tidak cocok ini atau ada suara yang berbeda sehingga dia perlu memperhatikan. Nah, tinggal memperhatikannya ini perhatikan dalam konteks positif atau dalam konteks yang negatif. Kalau konteks positif diambil untuk diperbaiki. Tapi kalau konteksnya yang negatif, wah ini dianggap musuh. Nah, kalau udah begitu udah susah. Nah, kan tadi saya bilang ini pendekatannya apa perspektifnya. Kalau cara melihat kritik itu dianggap sebagai permusuhan atau sebagai musuh, bukan sebagai kritik yang membangun, maka selesai. Semua orang yang mengkritik langsung dianggap sebagai musuh, bukan sebagai kawan. Sebenarnya kan kritik itu sebagai kawan untuk berpikir, kawan untuk berdebat, kawan untuk mencari solusi. Mestinya itu. Nah, jadi inilah kalau saya lihat ada unsur-unsur ya karakter-karakter otoritarianisme yang makin tumbuh, makin kuat di jajaran pejabat kita, saya pikir situ, di politisi kita dan di jajaran pejabat kita. Begitu, Mas Aziz. Ya, baik, Bung. Ini kalau kita melihat dan mencermati terkait dengan pemberitaan tersebut, ini kan diberitakan bahwa Rocky Gerung sendiri ini mengaku sengaja menyebut Presiden Jokowi sebagai tanda petik ya, bajingan ya, karena menjual negara kepada para pengusaha Cina demi untuk pembangunan ibu kota negara atau IKN yang baru ya, ketika Presiden melakukan kunjungan kerja ke Cina beberapa waktu yang lalu. Nah, Anda melihatnya seperti apa ini, Bung Wahyudi? Apakah pernyataan dari Bung Rocky Gerung tersebut ini bisa dikategorikan sebagai sebuah ekspresi kritikan dan apakah hal tersebut ini layak untuk dipidanakan? Kalau ucapannya itu terkait dengan kepentingan publik, saya pikir ini mewakili banyak sekali suara hati rakyat yang terwakili kira-kira. Yang mungkin tidak berani ngomong atau tidak sempat bicara seperti itu. Kan kita juga gemes itu. Kenapa justru Pak Jokowi ini di akhir masa jabatannya malah masih sibuk ngurusi IKN itu. Mestinya kan yang lebih sibuk mengurusi bagaimana menyelesaikan atau memenuhi janji-janji politik yang belum tertunaikan itu. Ada dulu janji mau membeli Indosat itu kok sampai sekarang belum ditunaikan misalnya. Ingin membuat ekonomi meroket, nah sampai sekarang belum meroket. Harusnya fokus di situlah gitu kira-kira. Jadi kalau dikritik itu saya pikir tepat. Nah, tinggal tadi saya bilang posisinya apakah kritik itu dianggap sebagai energi positif untuk menjadi perbaikan, dianggap sebagai kawan berpikir, dianggap sebagai kawan untuk mencari solusi, nah itu bisa diambil posisinya. Tapi kalau dianggap sebagai lawan, sebagai musuh, ya memang jadinya tidak produktif. Nah, saya ingin mendudukkan dulu persoalan kritik terhadap IKN. Saya juga melakukan kritik juga tajam di beberapa media itu. Karena bagi saya, membangun IKN, apalagi sampai menarik investor dari luar, dari negara yang kita lihat kiblatnya bukan ke arah kapitalis tapi ke arah komunis, misalnya lebih dekat kepada Cina yang berafiliasi kepada komunis,
dibanding kepada misalnya Eropa dan Amerika yang lebih kapitalis gitu. Kemudian tidak memilih mungkin ke arah negara-negara Arab yang mungkin lebih Islamis misalnya gitu. Nah ini kalau kita lihat kan ada kecenderungan kita ini makin banyak lebih dekat kepada karakter otoritarianisme karena memang lebih dekat kepada arah komunis gitu, komunis sosialis. Dengan Cina kan memang negara komunis, jadi susah tidak suka. Ketika kita berteman dekat dengan negara itu pasti akan dekat gitu. Apalagi dia dijadikan sangat akrab dengan investasi yang cukup banyak dan seterusnya, pasti komunikasinya makin makin banyak gitu. Nah, terkait dengan IKN, menurut saya ini memang proyek yang bagi saya ini tidak visinya kerakyatannya minim, bahkan mungkin lebih cenderung ini proyek untuk melayani bukan melayani rakyat tapi melayani para oligarki dan pejabat gitu. Kalau kalau kita ingin membangun yang sifatnya untuk publik, itu kan jelas itu segmennya. Kalau tidak bangun eh, pendidikan, sarana pendidikan atau sarana kesehatan atau sarana fasilitas publik lainnya, misalnya jalan, jembatan, irigasi, pasar mungkin itu. Nah, kalau bangun IKN ibu kota ini kan, ini larinya kepada apa? Yang namanya IKN, istana yang dibangun di sana itu tidak mungkin ditempati oleh rakyat. Tapi kalau dia membangun pasar, pasar rakyat, tentunya akan menggunakan rakyat. Atau dia membangun irigasi yang tentu akan bermanfaat bagi para petani. Jadi menurut saya kita apresiasi kalau di akhir masa jabatannya itu Pak Jokowi itu sibuk mengurus investasi yang arahnya untuk publik, bukan arah IKN. Kalau IKN jelas menurut saya memang lebih cenderung lebih kuat pada kepentingan oligarki daripada untuk kepentingan kesejahteraan rakyat. Nah, ini menurut saya jadi penting juga untuk kita apa dudukkan persoalan ini. Nah, mungkin saking gemesnya Bung Rocky itu terkait dengan IKN, terkait dengan Pak Jokowi masih sempat-sempatnya menawar-nawarkan ke arah apa negara-negara yang berafiliasi berbasis ideologi komunis. Nah, suka mungkin juga gemes gitu sehingga ngomongnya mungkin lebih keras lagi. Bisa juga argumentasinya mungkin selama ini ngomong dengan diksi yang datar-datar saja, kemudian tidak diperhatikan. Sehingga mungkin perlu diksi yang mungkin lebih tajam gitu, baru diperhatikan. Nah ini kan menurut saya juga ini perlu perhatian juga gitu. Jadi dengan orang yang tingkat peradaban dan pemikirannya tinggi, mungkin disindir sudah cukup. Tapi kalau memang sudah disindir tidak cukup, ya tentu akan ada ucapan yang lebih keras. Kalau ucapan yang lebih keras juga tidak didengar, mungkin tadi ucapan yang lebih nyelekit atau lebih tajam lagi, kira-kira begitu. Nah, saya pikir Bung Rokin selama ini kan memberikan ucapan sudah tajam, mungkin dianggap kok belum-belum kena, sehingga mencari diksi yang lebih tajam lagi, yang sedikit lebih bahasanya lebih nampol lah kalau bahasa anak gaul itu. Nah, saya pikir ini mungkin nampaknya ada yang mulai tertampol itu. Nah, mungkin dengan tertampolnya mungkin dari KSP, dari Sekjen PDIP, dari relawan, mungkin dia bisa memberitahu Pak Jokowi ternyata kebijakannya itu ternyata juga tidak sukai publik gitu atau dikritik oleh publik. Nah, saya pikir proyek IKN ini memang semestinya tidak dilanjutkan lagi karena lebih baik kalau dijadikan argumentasi kita disuruh membangun IKN atau lebih cenderung bangun pendidikan. Kalau bagi saya kenapa kita tidak bangun kampus misalnya? Tidak bangun sarana pendidikan yang lebih hebat. Sehingga itu sesuai dengan visi konstitusi kita. Yaitu tugas negara dalam salah satunya mencerdaskan kehidupan bangsa. Kalau jangan mencerdaskan tapi yang dibangun ibu kota negara, saya pikir justru rakyat yang di kampus tidak dibangun, fasilitasnya tidak memadai, sekolah juga banyak yang tidak memadai. Bahkan sekarang ini banyak anak-anak sekolah yang sedang eh, kebingungan karena mungkin tidak terterima di sekolah-sekolah tertentu. Ini menandakan apa? Ada bangku sekolah yang kurang, fasilitas bangunan sekolah yang kurang, dan seterusnya. Saya pikir kalau itu yang dipikirkan oleh Pak Jokowi, saya pikir akan mendapat apresiasi. Saya pikir Rocky Gerung juga akan tidak akan melakukan kritik seperti tadi. Nah, ini penting juga untuk kita ingatkan. Bagi saya memandangnya ini suatu langkah yang direspon oleh penguasa dan mungkin itulah mungkin yang kita bisa lihat bahwa berarti ada perhatian. Nah, mungkin selama ini kalau dikritik dengan bahasa-bahasa datar saja atau bahasa-bahasa yang intelek mungkin tidak nyampe gitu. Mungkin dengan bahasa yang lebih sarkas, lebih sadis ini ternyata direspon dengan baik. Saya pikir ini juga budaya kita, saya pikir jangan diterus-teruskan juga. Karena dalam pandangan Islam itu kan untuk menasihati orang harus dengan bahasa yang ahsan, bahasa yang terbaik, bukan dengan bahasa yang
ya apa namanya itu bahasa yang kasar atau bahasa yang tidak baik. Saya pikir itulah kalau kalau kita ingin melihat perspektifnya itu. Kira-kira begitu Mas Aziz. Ya, baik. Terakhir, Bung Wahyudi, kalau kita melihat seperti yang sudah Anda jelaskan tadi ya, bahwa sampai-sampai Bung Rocky Gerung menggunakan satu kalimat yang nyelekit begitu ya. Apakah ini juga menunjukkan bahwa selama ini ya, kebijakan yang diambil oleh rezim ini banyak mengingkari amanat-amanat yang telah diberikan oleh rakyat kepada mereka, sehingga kemudian harus ada kritikan yang model seperti itu supaya bisa didengar. Ini harusnya seperti apa ini, Bung Wahyudi? Iya, kalau kalau dibilang banyak amanat yang mungkin tidak ditunaikan, saya pikir mungkin bukan sekedar amanat, janji beliau sendiri memang banyak yang belum ditunaikan. Coba kalau kita berapa banyak puluhan janji itu, apakah sudah ditunaikan semua? Tadi saya sempat sebut tuh, dulu dia berjanji di depan publik akan membeli kembali Indosat. Sampai hari ini belum ada tanda-tanda itu. Padahal kekuasaannya mungkin tinggal nggak sampai lama lagi sudah di ujung kekuasaan. Akankah janji itu dipenuhi? Apakah rakyat akan bisa menagihnya di akhir masa jabatannya di dunia ini? Apakah nunggu di akhirat nanti baru kita tagih rame-rame? Dulu Anda pernah berjanji. Nah itu kan lebih menyulitkan dia lagi. Oleh karenanya menurut saya Pak Jokowi mestinya di akhir masa jabatannya ini fokus menunaikan amanah konstitusi. Amanah konstitusi itu yang pertama adalah menjamin melindungi tumpah darah segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Makanya jangan sampai ada satu anak negara Indonesia ini yang mati gara-gara kelaparan atau mati tidak terjamin keamanannya. Nah, itu menjadi tanggung jawab betul itu amanat kalau yang itu. Amanah konstitusi yang harus dijalankan mestinya. Jadi yang kedua kan harus mencerdaskan. Makanya tadi saya bilang kalau kalau pilihannya ingin bangun IKN atau bangun kampus atau bangun sarana pendidikan, mestinya yang sesuai konstitusi itu bangun sarana pendidikan, gitu. Karena visinya untuk apa? Mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan kategorinya memberikan kehidupan yang lebih wah kepada para oligarki atau para pejabat, misalnya gitu. Nah, jadi menurut saya pembangunan ibu kota jelas tidak sesuai amanat konstitusi, visinya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa karena bagaimana rakyat mencerdas kalau dibangunnya anggarannya lebih banyak ke IKN, kemudian banyak sekolah yang tidak terbangun, banyak sekolah sarana yang tidak terpenuhi, tidak ada perpustakaan yang bagus, tidak ada fasilitas pendidikan yang memadai. Nah, ini menurut saya juga tidak sesuai visi. Jadi tidak menjalankan amanat konstitusi. Bahkan setelah ada surat kebebasan juga ikut melaksanakan keterlibatan umum dalam konteks ini disuruh untuk kesejahteraan umum. Nah, harus membuat kesejahteraan umum itu di mana? Yang tadi saya bilang harusnya membangun sarana publik yang sifatnya menggerakkan ekonomi masyarakat. Apa itu? Misalnya membangun pasar, pasar rakyat yang banyak. Nah, pedagangnya diberikan fasilitas yang baik, jalannya diperbaiki, irigasinya diperbaiki. Saya pikir itu lebih tepat. Jadi kalau ada uang, ada dana yang lebih daripada bangun ibu kota, mending bangun kampus satu atau bangun sekolah-sekolah semua diperbaiki. Kedua membangun sarana-sarana ekonomi rakyat, baik itu irigasi, jalan, jembatan dan sawah misalnya. Itu mestinya yang itu yang amanat konstitusi. Kalau itu tidak dijalankan berarti melanggar amanat. Kalau orang yang melanggar amanat itu dalam istilah bahasa agamanya khianat kan gitu posisinya. Jadi khianat itu kan tidak menjalankan amanat. Nah, saya pikir ini yang paling penting untuk diingat di akhir masa jabatan. Nah, mungkin saya tadi ingin menjelaskan bahwa di akhir jabatan Pak Jokowi dan rezim ini mestinya berbaik-baiklah dengan rakyat, justru fokuslah memikirkan nasib rakyat, jangan seperti yang disebut Bang Rocky itu, memikirkan nasib dirinya sendiri misalnya gitu. Nah, jangan begitu, fokus betul-betul mengabdi untuk rakyat biar diingat dan dikenang oleh rakyat. Kedua, penuhi janji-janji yang sudah diucapkan dan jangan sampai janjinya tidak terpenuhi di dunia ini karena akan ditagih di akhirat nanti dan itu lebih menyulitkan gitu. Nah, itu salah satu yang harusnya dihindari. Makin banyak janji yang tidak terpenuhi, makin berat hisabnya di akhirat. Itu saya pikir ini juga perlu diingatkan. Nah, kalau terkait dengan kritik kemudian dianggap sebagai lawan dan anti kritik, ini mungkin kekeliruan pendekatan dalam membangun relasi dengan negara-negara sahabat. Tadi saya sebutkan bahwa
karakter pemerintahan kita memang hari ini cenderung bandulnya bergeser dari arah demokrasi ke arah autokrasi. Jadi bandul pemerintahan kita tidak bergeser ke arah yang lebih demokratis, tapi cenderung bergeser ke arah yang autokratis, yang lebih otoriter. Kenapa? Ini dipengaruhi dengan hubungan yang semakin mesra bukan kepada negara-negara demokrasi, tetapi semakin mesra dengan negara-negara komunis, misalnya dengan kepada Cina, yang sifat karakter pemerintahnya sangat otoriter. Nah, wajar akhirnya kebijakan-kebijakan muncul adalah otoriter. Kalau di negara Cina nggak boleh ada kritik, nggak boleh ada apa demonstrasi yang seperti di negara-negara demokrasi, pasti dihadapi dengan keras itu. Nah, partai harus ada satu saja, partai komunis misalnya gitu. Jadi itulah risiko. Saya pikir suka atau tidak suka, banyak atau sedikit berdampak lah ketika kita mesra dengan negara-negara komunis seperti Cina, pasti efek sosiologis dan ideologisnya akan masuk juga ke negeri ini. Dan karakter pemimpin kita juga sedikit banyaknya akan mengikuti karakter mereka. Jadi sehingga kita bisa melihat kok misalnya undang-undang Omnibus Law itu yang tenaga kerja itu kan diputuskan di MK di Justisial untuk diperbaiki. Tapi yang keluar malah Perpu. Perpu itu menunjukkan bukan proyek hukum yang dilakukan melalui proses demokrasi di DPR. Nah, jadi kalau kalau produk hukum yang dilakukan di DPR itu kan melalui undang-undang yang disahkan oleh DPR baru dibahas dengan pemerintah bersama lalu disahkan. Tapi dengan Perpu itu kan tidak, Perpu itu langsung dikeluarkan. Saya pikir ciri-ciri mengeluarkan Perpu itu salah satu di antara ciri-ciri yang karakter otoriter. Dan negara kita melihat kritik kemudian dimusuhi, melihat perbedaan pendapat kemudian dibully dan seterusnya. Ini menandakan bahwa karakter otoriter itu semakin hari semakin kental dan sistem pemerintahan kita bandulnya mulai bergerak dari arah demokrasi ke arah otoriter karena salah memilih teman. Saya pikir kalau dia memilih teman-teman dari Eropa, Amerika yang lebih kapitalis, dia akan cenderung mendukung demokrasi. Kalau dia mungkin cenderung kepada sosialis komunis ke arah Cina dan Rusia, bisa jadi dia akan semakin otoriter. Nah, mungkin kalau dia akan mencari sistem pemerintahan yang tidak otoriter dan tidak demokratis, ya tentu dia akan pergi memilih kepada Islam. Sistem apa itu? Sistem khilafah. Tetapi itu persoalannya adalah orang menganggap itu negatif. Tapi kalau menurut kita, ini mestinya harus dibedah dan kita diskusikan pilihannya ke arah mana. Jangan sampai kita justru tidak memberi ruang kritik kepada masyarakat. Saya kasih contoh satu saja kisah di masa Khalifah Umar misalnya. Kan Pak Jokowi senang juga kalau kita bilang dia mencontoh seperti karakter seperti Khalifah Umar. Kan Khalifah Umar itu pemimpin yang sangat bagus dan banyak catatan sejarahnya yang begitu baik. Bahkan ada bukunya dengan yang sangat menarik saya baca itu The Golden Story of Umar misalnya. Itu sangat bagus kisahnya. Misalnya bagaimana menerima kritik. Umar itu bukan disindir dengan ucapan yang tajam. Jadi di satu saat Umar bin Khattab berpidato bahwa siapa yang akan mengoreksi saya jika saya melakukan kesalahan. Lalu datang seorang pemuda dengan mengacungkan pedang dan mengatakan bahwa saya yang akan meluruskan jika Anda salah kebijakannya dengan pedang ini. Anda bisa bayangkan kalau itu dilakukan di hadapan Pak Jokowi, wah itu pas pampres langsung menangkap pemuda itu. Tapi kalau di masa lalu kan tidak, justru kan saya bersyukur kepada Allah karena masih ada pemuda yang bisa meluruskan saya dengan pedangnya kalau saya salah. Nah ini menurut saya, ini baru dikritik saja, relawannya udah ribut itu. Termasuk ini menurut saya anti kritik. Karena kalau ingin contoh kebijakannya ingin menjadi pemimpin sebesar sekelas yang misalnya Khalifah Umar yang sangat mulia itu, coba lihat karakter-karakternya itu. Jadi kalaupun sebuah dikritik biasa saja, diancam pedang pun malah berbahagia. Bahkan mengatakan bersyukur bahwa akan ada yang berani mengoreksi. Saya pikir inilah apa perlu kita belajar banyak. Jadi kalau ini kritik saya pikir jangan juga dijadikan sebagai musuh, tetapi harus dijadikan sebagai partner atau kawan untuk mencari solusi persoalan negeri ini. Saya pikir gitu, Bang Aziz. Ya, baik. Terima kasih atas penjelasan dan terima kasih atas waktunya ini, Bung Wahyudi. Insya Allah nanti kita ketemu lagi di lain waktu dan juga lain kesempatan. Semoga Anda dan keluarga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum Amin, warahmatullahi amin. wabarakatuh, Bung Wahyudi.
Baik Waalaikumsalam. itu pemirsa, demikianlah kabar petang pada edisi kali ini. Semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari acara kami. Jangan lupa saksikan kami besok di jam dan channel yang sama. Dan jangan lupa juga like, comment, share, subscribe, serta klik tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan update terbaru dari Khilafah News. Karena hanya di sinilah Anda akan mendapatkan informasi aktual terpopuler dan tentunya dari sudut pandang Islam. Akhirnya saya Aziz Rahman serta seluruh kru yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.